Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat rasa ketenangan batin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kenikmatan kepada kita dan kita pun tidak lupa untuk mensyukurinya. Selawat berampaikan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi pembelajaran yakni Al-Quran Hadis, yaitu untuk kelas 10 di Madrasah Aliyah. Adapun materi yang akan kita pelajari pada saat kesempatan kali ini adalah bab pertama, yaitu berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yakni Al-Quran adalah wahyu Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan saja ke pembahasan materi bab pertama. Baiklah, di sini kita masuk ke peta konsep. Maksudnya, pembahasan kita tidak akan keluar dari 3 pembahasan ini, yang mana kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari Al-Quran, yang kedua nama-nama dari Al-Quran, dan yang ketiga perilaku Qur'ani. Maksudnya adalah insan, seorang hamba yang mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim dalam kehidupan. Itu merupakan pembahasan yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada kita sebagai kitab yang terakhir dan juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Kalau umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, dan kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan untuk sebagian kaum saja, tetapi Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewajiban untuk beriman dan mengikuti Al-Quranul Karim. Dan di sini sahabat-sahabat sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim dilahirkan dalam keadaan keluarga muslim, tentu sudah familiar dengan yang namanya Al-Quran. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, maka tentu kita harus mempelajarinya. Supaya apa? Supaya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalau kita mempelajari satu bidang ilmu, maka kita untuk bisa memahami ilmu tersebut, kita perlu menggali setiap bidang ilmu yang ada dalam ilmu tersebut. Dan ketika mengenal Al-Quranul Karim, tentu ada pembahasan yang perlu kita pahami, di antaranya pengertian secara bahasa dan istilah, ataupun pengertian secara etimologi secara bahasa, atau terminologi secara istilah syariat. Nah, kenapa sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membahas satu nama, misalkan as-shalah,
Di dalam Islam selalu memiliki dua pembahasan, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Mengapa selalu seperti itu? Nah, disebabkan karena Al-Quran ini merupakan bahasa Arab dan istilah yang disampaikan kepada kita berkaitan dengan khazanah keislaman, itu dengan berbahasa Arab. Maka kita harus memahami dari dua aspek pengertian. Contohnya tadi as-shalah, secara bahasa menurut orang Arab artinya adalah ad-doa, dan secara istilah salat itu mempunyai pengertian tersendiri sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan para ulama fikih mendefinisikan pengertian salat itu adalah suatu ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk tertentu dan sifat tertentu dengan waktu tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, itu salah satu pengertian secara istilah, sebab Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada manusia untuk menjelaskan agama Islam, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara kita bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi pun menjelaskan bagaimana syariat. Akan tetapi, kita tidak bisa memahami satu aspek saja, satu pengertian ini saja. Misalkan kita hanya memahami satu segi saja, yaitu dari segi bahasa saja. Makanya, jika seseorang hanya memahami berdasarkan satu segi saja, dari segi bahasa saja, maka tidak akan bisa memahami sesuatu secara utuh. Misalkan, seseorang yang memahami salat itu hanya sebagai doa atau hanya sebagai mengingat Allah saja, maka dia tidak akan melaksanakan salat sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Karena ia hanya memahami makna salat itu hanya sekedar doa, dan dia hanya memahami makna salat itu sebagai ingat saja. Yang penting mengingat Allah, yang penting berdoa. Bagaimanapun caranya, maka ia sudah melaksanakan salat. Itu hanya dia memahami dari segi etimologi saja. Sedangkan syariat mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan salat itu, dan salat itu pastinya mempunyai ketentuan. Untuk itu kita harus memahami makna secara bahasa dan secara istilah. Kita masuk kepada pengertian Al-Quran secara etimologi. Pendapat yang pertama yaitu menurut Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Ia mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan-perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut: qara'a, yaqra'u, qur'anan, maqru'un. Nah, adapun dalil yang mengatakan pendapat ini adalah Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alayna jam'ahu Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, itu merupakan pendapat yang pertama menurut Al-Lihyani. Kemudian kita masuk kepada pendapat yang kedua, yaitu menurut Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Menurutnya, kata Al-Quran berasal dari lafaz Qur'ana
yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Nah, pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu menurut pendapat Al-Farra yang wafat pada tahun 207 Hijriah, yang mengatakan bahwa asal kata dari Al-Quran ini adalah lafaz qara'inun, yang merupakan bentuk jamak dari kata karinah, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pendapat yang keempat adalah menurut Az-Zujaz yang wafat pada tahun 331 Hijriah, yang mengatakan bahwasanya kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qar'u yang mengikuti pola wazan fu'lanun, yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surah-surah dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Nah, pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat yang kelima adalah menurut Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian Abu Syubah menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling tepat. Memang pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur. Sedangkan pendapat-pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam penyebutan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan di dalam Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan, maka semakin panjang pula pengertian dan pemahamannya. Karenanya, perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi. Bila digabungkan, pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas lagi dan akan lebih komprehensif lagi. Itulah pengertian Al-Quran secara etimologi. Sekarang kita masuk kepada pengertian Al-Quran secara terminologi. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dan mendefinisikan Al-Quran. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudari Beg dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari Beg mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburin wa litadhakkurin manqulu mutawatiran wa huwa ma daffataini
mabdu'u bisuratil Fatihah wal makhtumu bisuratin Nas. Artinya, Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua, menurut Subki Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quranu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Artinya, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-kitabu huwal Qur'anu maktubu fil masahifi mahfuzu fi suduri an man ana bihifzihi minal muslimin. Artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Nah, kawan-kawan sekalian, dapat kita simpulkan dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan membacanya pun merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Dalam kitab Al-Itqan, karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Namun pada saat kesempatan kali ini kita akan membahas nama-nama Al-Quran yang paling populer. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Nama Al-Quran adalah nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian kita masuk pada yang kedua, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Alkitab atau sering juga disebut dengan Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya adalah membedakan antara hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan atau dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau jin dan manusia. Yang keempat, Adz-Dzikru. Adz-Dzikru artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia. Dalilnya adalah Quran surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang kelima adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalilnya yaitu Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Itulah 5 nama lain dari Al-Quran. Sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi, atau indikator dari Al-Quran. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Untuk memahami bentuk perilaku orang-orang yang memahami Al-Quran, silahkan kepada teman-teman semua untuk perhatikan video berikut. Selamat menyaksikan.
Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Doh, bangun doh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah, begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat-sahabat semua, itulah pembahasan kita pada kali ini. Kita cukupkan sekian, insya Allah akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah pengetahuan kita semua. Teman-teman silahkan untuk membaca kembali, menyimak kembali terkait materi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua. Itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.